Ya, benar. Apalagi kan Irfan sekarang bergerak di bidang jasa dan berhubungan langsung dengan klien yang dimana kita harus ada tata krama, manner. Banyak nanya kayak gini nih, mau prodi manapun gitu ya, pasti ngeluh kan ya, ih banyak tugas gitu ya, ih sibuk bla 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 gitu. Nah, kira-kira kalau dari Irfan selaku alumni nih, khususnya prodi EKW gitu ya, ada tips nggak gimana caranya biar betah tuh di prodi masing-masing? Kalau dalam hal ini di EKW ini ada tips nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di podcast Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor dalam edisi perdana Komisi Bimbingan dan Konseling The Series. Komisi Bimbingan dan Konseling Sekolah Vokasi IPB merupakan salah satu komisi di Sekolah Vokasi IPB yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa berupa konseling atau konsultasi terkait bidang akademik maupun non-akademik. Selama beberapa menit ke depan, saya Kania Sofiantina Rahayu selaku Sekretaris Program Studi Ekowisata sekaligus konselor di Sekolah Vokasi IPB akan menemani Sobat Vokasi untuk mendengarkan cerita atau pengalaman dari salah seorang alumni Sekolah Vokasi IPB yang saat ini tengah asyik-asyiknya menggeluti dunia usaha. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya, seorang dosen dari program studi ekowisata sekaligus juga konselor di Sekolah Vokasi IPB. Langsung saja, Ira Resmayasari, SSM Par MTHM. Ya, halo Sobat Vokasi, saya Ira Resmayasari, dosen sekaligus konselor dari Prodi Ekowisata Sekolah Vokasi IPB. Oke, Miss. Nah, tema kita, podcast kita kali ini apa sih sebenarnya nih, Miss? Temanya itu yang kita angkat adalah alumni sharing sebetulnya, bukan ya. Okay. Jadi kita akan rencananya sih ya pengen bertanya-tanya kepada alumni gitu. Jadi pengalaman, entah itu pengalamannya pada saat sekolah dulu, pada saat kuliah, atau sekarang kegiatan usahanya apa, bagaimana pekerjaannya. Iya betul, bukan ya. Jadi diharapkan nanti Sobat Vokasi bisa mendapatkan informasi atau gambaran. Oh, kalau nanti udah lulus begini. Oh, waktu kuliah dulu harusnya kalau pas kuliah harusnya begini gitu, bukan ya pengennya. Sharing pengalaman tepat. Dari alumni Sekolah Vokasi IPB di mana sekarang menghadapi dunia kerja. Betul. Oke, kayaknya kita udah kedatangan juga. Betul, tamu spesial sebetulnya nih. Tamu spesial siapa ya, Miss ya kira-kira? Wah, ini alumninya terkenal pada zamannya ini, bukan ya? Zaman jurusan apa ya? Program studi apa? Tentunya ekowisata. Oke, berarti ekowisata. Ya, baik, langsung saja. Inilah narasumber kita pada hari ini, seorang alumni dari program studi ekowisata yang kalau kita dulu ingat-ingat aktif banget ya anaknya. Apalagi kalau udah ada manajemen event, apalagi kalau udah ada perlombaan. Nah, langsung saja narasumber kita hari ini yaitu Muhammad Irfan. Halo Irfan, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana Ibu kabarnya? Sehat, harus baik loh ya. Iya, walaupun dalam kondisi pandemi ya, Bu. Kita harus tetap semangat mungkin ya. Iya. Van, langsung aja nih. Setelah lulus dari Sekolah Vokasi nih, dari program studi ekowisata, apa sih kesibukannya, Van? Untuk kesibukan saya lulus dari Sekolah Vokasi ya, Bu ya. Mungkin kalau dihitung waktu saya udah hampir 1,5 tahun mungkin lulus dari Sekolah Vokasi. Alhamdulillah sekarang saya membangun bisnis sendiri. Wow. Tidak aneh mungkin ya, Bu ya. Bergerak di bidang I.O. tapi lebih spesifik ke wedding organizer gitu, Bu. Ngomong-ngomong, kenapa lebih spesifiknya ke wedding? Yes. Mungkin kalau dari cerita pengalaman Ibu Kania dan Bu Ira mungkin sudah tahu ya, saya bergelut di bidang wedding itu sejak dari kelas 2 SMA. Dan alhamdulillah mulai serius di masa kuliah dan dibarengi dengan ekowisata,
saya bisa membangun ini gitu. Mungkin dari latar belakang keluarga juga, orang tua saya vendor penyedia jasa peralatan wedding dan lain-lain gitu. Jadi saya dengan pengalaman itu saya membuat WO itu, Bu. Oh, jadi berangkat dari usaha keluarga. Iya, berasal lalu keluarga. ikut terlibat juga Iya. di dalamnya, lalu sekarang sudah punya usaha sendiri nih. Alhamdulillah, Bu. ceritanya. Oke, kalau boleh tahu apa tuh nama? Untuk nama WO saya sendiri sekarang adalah Gemala Wedding Organizer, Bu. Gemala. Gemala. Apa tuh makna Gemala itu sendiri? Arti Gemala ya, Bu ya. Arti Gemala itu adalah selaras dan diambil dari bahasa Yunani yang dimana kita memposisikan itu agar kita berjalan selaras antara klien dan kru dan semua vendor yang terlibat dalam pernikahan tersebut gitu, Bu. Jadi memaknai nama itu dengan bahasa Gemala. Oke, jadi selaras. Selaras, ya, Bu. berkaitan dengan pelayanan Iya. untuk customer. Tentunya, Bu. Oke, nah sebelum di Gemala ini pernah terlibat dengan event organizer lain tidak sebelumnya? Ada pengalaman dari event organizer lain tidak sebelum Ya. ini? Tentunya ada, Bu. Mungkin saya juga banyak belajar dari satu perusahaan WO di Jakarta yang lumayan cukup familiar mungkin ya. Saya bergerak di sana dan jadi kru di salah satu perusahaan tersebut selama 2 tahun. Dan mungkin dibarengi khususnya dengan mata kuliah EKW gitu yang sangat menunjang untuk saya membangun WO ini. Mungkin pertama ini sekalian saya sharing juga ya Oh, untuk iya, adik boleh. kelas. Tentunya apalagi kalau misalkan teman-teman yang masih SMA yang mau terjun ke dunia ekowisata. Jadi banyak mata kuliah yang sangat sinkron dengan event, terus manajemen, terus desain kreatif ekowisata. Hal-hal tersebut itu sangat berguna untuk saya gitu. Mungkin salah satu contoh untuk manajemen event lah ya, Bu ya. Saya dulu sangat aktif sekali untuk terjun di dunia event. Mungkin dari sebuah konsep, terus manajemen waktunya, fasilitas dan segala macam agar tercipta suatu event yang memang wow gitu dan terbukti mungkin ya, Bu ya. Dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah, contohnya Hasakama Wisata lah. Itu salah satu gong saya di Jadi ekowisata. nggak cuma konsepnya ya, Iya, kan ya, itu total. langsung terjun langsung Iya, ngedekor kor gitu semua, Bu ya. Beli peralatan. Aduh, Persiapan kostum dan lain-lain gitu. Itu menjadi suatu kenangan sih dan emang tak terlupakan dan menjadi pelajaran untuk kedepannya Jadi gitu. kalau yang berkaitan dengan dunia usaha Irfan sekarang itu justru mata kuliah EKW. manajemen event, Iya. kemudian Desain kreatif ekowisata sama ini apa namanya yang wisata budaya gitu iya. lain-lain. Sama mungkin kewirausahaan itu. Jelas ya. Jelas. Kewirausahaan. Nah, selain itu juga kan di dunia pariwisata itu kita mempelajari juga hospitality. Ya, keramaian. benar. Apalagi kan Irfan sekarang bergerak di bidang jasa dan berhubungan langsung dengan klien yang dimana kita harus ada tata krama, manner, dan itu sangat penting gitu. Dan untuk kalian juga yang masih mahasiswa itu sangat penting sekali kalian untuk mempelajari itu dengan baik gitu, karena ini sangat berguna untuk di dunia kerja. Maupun kalian di suatu perusahaan atau kalian buka usaha sendiri, itu bisa menjadi nilai jual untuk kita gitu. Oke, ya yang pasti berarti di dalam kurikulum program studi ekowisata itu banyak sekali ilmu yang bisa Irfan ambil di dunia kerja saat Iya. ini artinya. Oke, ya jadi kalau ngomong pengalaman masa lalu nih waktu Irfan jadi mahasiswa kita ya Miss ya. Dulu kita kan pernah ikut lomba-lomba juga nih kompetisi pariwisata Indonesia yang di Bandung itu ya? Ya, kita juara dalam kostum. Oh, iya, desain iya. kostum dan Iya. seingat saya Irfan kan yang waktu itu mendesain kostumnya dan kita Iya, juara iya. berapa ya? Juara 3 Bu, alhamdulillah Bu. Juara 3 waktu itu. Juara 3 ya? Iya. Tapi kayaknya banyak memenangkan perlombaan deh waktu itu. Ya Bu, jadi itu mungkin apa ya, bakat saya yang lain mungkin ya di bidang selain di bidang WO atau di bidang event gitu. Jadi alhamdulillah saya mungkin dianugerahi itu oleh Tuhan gitu untuk menciptakan suatu rancangan kostum gitu.
Mungkin itu pertama emang orang tua saya pria sih ya, yang dimana mereka sering bikin baju kebaya atau apa, dan mungkin saya banyak lihat dari Google atau kayak gimana untuk membuat satu rancangan nasional kostum yang alhamdulillah ekowisata mewadahi saya untuk ikut lomba tersebut di kompetisi pariwisata Indonesia Kompetisi gitu. pariwisata Ya, Indonesia. atau disingkat KPI. Itu saya ingat itu KPI 9 kalau nggak salah. Yang diadakan 9 di Polban. Alhamdulillah kita menyabet juara ketiga gitu dengan tema, karena ini IPB ya, aku dulu mengangkat suatu sisi orang yang cantik tapi dengan bawaan sayur-sayuran yang ada di keranjang tersebut. Nanti bisa ditampilin mungkin ya Oh, bawa contohnya. fotonya ya? Iya. Siap, nanti ditampilkan. Iya gitu. Selain itu, selain saya bikin nasional kostum untuk IPB juga, alhamdulillah saya itu bikin nasional kostum itu untuk organisasi saya, khususnya selain nih buat kalian juga sobat vokasi. Jadi manfaatkanlah waktu kuliah itu bukan hanya kuliah, tapi kalian juga ikut organisasi. Contoh saya juga ikut Paguyuban Mahasiswa Bandung atau PAMAUNG. Itu di mana semua mahasiswa IPB itu yang berasal dari Bandung itu berkumpul di situ. Dan saya alhamdulillah menjadi ketua. Oh iya. Iya, periode 2016 sampai 2017. Gitu, Tapi Bu. masih sempat ya Van ya, kan kabarnya katanya EKW itu tuh Sibuk ya. banget. Banyak kegiatan lagi ya, Kelapa tugas. lagi, Iya, tugas iya. lagi. Gimana tuh Van? Ya mungkin pintar-pintar kalian aja untuk memanage waktu gitu, antara Buktinya kuliah, Evan bisa iya, ya? antara kuliah, kerja, organisasi itu harus dibarengin gitu. Iya kan? Agar suatu pengalaman itu bisa kaya gitu, Bu. Tapi berarti dengan ikutnya Irfan ke dalam organisasi itu ada banget manfaatnya. Iya, ya? ada banget manfaatnya. Contoh yang menyambung tadi yang nasional kostum, selain aku bikin nasional kostum untuk EKW atau IPB, aku juga untuk bikin nasional kostum itu untuk, kalau anak-anak IPB pasti tahu pagelaran tahunan kesenian yang ada di IPB sana ya, maksudnya di pusat gitu. Dari semua fakultas sama vokasi juga itu ada lombanya gitu dari kesenian-kesenian. Contohnya aku juga alhamdulillah menang The Best National Costume. Oh iya. Iya, perwakilan dari Paguyuban Mahasiswa Bandung. Nah, berangkat dari sana juga aku dipanggil, Bu, untuk ngisi acara di BTM sama bareng Dinas Pariwisata gitu dulu. Iya, Kota Bogor untuk bikin acara nasional kostum gitu berbagai daerah. Itu Irfan mengkonsep. Iya, lagi mengkonsep lagi rancangan. semuanya itu lebih lagi gitu, Bu. Alhamdulillah lah untuk pengalaman kuliah nggak sia-sia. Berarti sekarang terjun usaha di dunia wedding organizer Iya. itu bekalnya dari perkuliahan Iya. ini sudah ada baik dari sisi akademik maupun non Akademik, akademik ya, terutama gitu. dalam keorganisasian. Iya. Dan tentunya juga ketika masih berjalan perkuliahan juga Irfan masih sambil kerja Iya, ya. iya. Hebat loh, Miss, padat-padatnya jadwal kita di program studi Iya. ekowisata. Irfan tuh udah nyambil kerja di wedding organizer di Jakarta. Jakarta. Iya. Jadi Pengalaman. mematahkan yang katanya Iya. EKW nggak bisa ikut organisasi. Nasi, bahkan suka mematahkan kan, terkenal juga kan kalau IPB itu banyak tugas gitu ya. Dan banyak tugasnya itu Bukan sangat hanya EKW bukan hanya EKW juga sih, tapi EKW itu lebih ada tingkatan di atasnya lagi gitu untuk soal tugas. Tapi ya kalau kitanya mau dan punya kemauan juga ya, itu pasti bisa. Iya, Gitu. komitmen. Komitmennya yang kuat gitu. Bahkan kalau aku juga bisa kayak paginya di Bandung, sorenya kita udah balik lagi untuk kuliah. Wow. Iya. Gitu. Ya, dimana kan pendidikan vokasi itu memang lebih mengedepankan untuk keterampilan nih, jadi mahasiswanya lebih banyak praktek, dan kebetulan juga ekowisata prakteknya adalah laboratoriumnya adalah di lapangan, di tempat wisata yang pastinya perlu banyak tenaga dan waktu ya untuk mencari data-data atau untuk memang mempraktikkan ilmu-ilmu secara teoritisnya. Kemudian juga di sini memang tadi yang disampaikan Irfan juga benar bahwa mahasiswa harus mampu memanajemen waktu ya, yang intinya adalah seperti itu, di mana di program studi ekowisata pun mengajarkan mengenai manajemen dan itu sangat terpakai dan di dunia usahanya Irfan untuk saat ini seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Pastilah setiap ilmu itu pasti ada manfaatnya gitu. Gimana kita memakainya itu, Bu. Oke.
Oh iya Van, tadi nama usahanya apa tadi? Gemala, Gemala, ya? iya. Gemala. Jadi Gemala ini udah berdiri berapa lama kalau boleh tahu? Kalau Gemala ini berdiri 24 September 2020. Mungkin sekarang itu bisa hitungan bulan. Oh. Iya, hitungan bulan. Alhamdulillah Gemala ini terbentuk dengan adanya pandemi. Oh iya? Iya. Justru dengan adanya pandemi bisa menghasilkan suatu bidang usaha. Coba bayangkan Betul. di mana biasanya ketika ada pandemi ini banyak perusahaan atau usaha-usaha yang Gulung kolaps, tikar. Gulung tikar. Tapi Irfan dengan adanya pandemi ini justru bisa menunjukkan suatu usaha yang pastinya akan menyerap tenaga kerja ya. Iya. Gimana ceritanya Van bisa seperti itu? Jadi ceritanya gini Bu, memang dulu aku terkait dengan suatu IO yang aku jelasin yang aku kerja di Jakarta itu. Nah sedangkan ada pandemi itu semua kegiatan wedding di Jakarta kan dipospon gitu karena adanya PSBB. Nah kalau di daerah aku sendiri khususnya di Kabupaten Bandung gitu, jadi suatu kegiatan wedding itu bisa terlaksana asalkan menaati protokol gitu. Sedangkan beberapa daerah aku itu masih jarang sekali WO gitu atau IO yang bergelut di dunia wedding. Nah, kenapa aku gak berpikir untuk membuat ini mengambil kesempatan ini peluang gitu. Aku mengajak teman-teman aku yang masih kuliah, yang memang udah ada pengalaman juga. Nah, aku berjalan di sana. Dan alhamdulillah dengan relasi beberapa vendor, beberapa klien-klien aku yang udah percaya mungkin ya, karena aku juga memang bergelut di dunia itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Banyak. Itu merger juga dengan usaha orang. Iya, khususnya orang tua saya kan vendor gitu, penyedia alat-alat pesta dan perias juga kan ibu saya. Jadi itu sangat sinkron. Jadi saya tidak perlu untuk mencari klien terlalu berat atau gimana karena relasi orang tua saya sudah terbentuk gitu. Artinya harus pintar-pintar mencari strategi memanfaatkan Kan, ya, gitu. peluang yang ada. Karena orang tuanya vendor, Iya. dari ini saya bisa buat Ah, usaha apa iya, seperti mungkin. itu. Dan Terus kalau dengan adanya pandemi ini saya sangat terbantu sekali gitu. Kalau tidak ada pandemi mungkin saya tidak akan berpikir untuk membuat ini dan kehidupan saya akan monoton terus bekerja di perusahaan orang gitu. Mungkin saya berpikir lebih keras gimana nih caranya untuk saya tetap survive dengan keadaan gitu. luar biasa. Coba bayangkan di mana orang sedang turun ya, karena Irfan punya kemauan yang besar, bisa membaca peluang juga, pintar membaca peluang dan strateginya juga tahu harus seperti apa, akhirnya terbuatlah Gemala. Nah, di Gemala Wedding Organizer ini merekrut tidak nih teman-teman Irfan sendiri yang satu jurusan nih di sekolah vokasi, karena kan ilmunya juga Iya, sama nih. Terpakai nggak nih teman-teman Irfan yang satu jurusan untuk bekerja sama di dalam wedding ini? Ya, untuk informasi aja gitu ya. Alhamdulillah kita baru buka cabang untuk Gemala Bogor. Wow, udah punya cabang. Baru berapa bulan? Berapa bulan ya? Mungkin ya itu, selagi ada kesempatan kenapa tidak langsung. Mungkin kemarin saya tidak berpikiran seperti itu karena untuk menstabilkan Gemala yang Bandungnya dulu. Setelah Gemala Bandung stabil dan saya tahu untuk tata cara gimana membangun usaha itu yang baik dan benar. Nah, aku coba ajak teman-teman aku yang di Bogor, sedangkan teman-teman aku yang di Bogor mungkin butuh penghasilan sampingan gitu ya, setidaknya untuk di acara di weekend. Nah, sekarang baru terbentuk Gemala Bogor gitu. Gemala Bogor. Nanti ya silakan yang mau. Silakan komen bertanya di Harga kolom. bersahabat. Tuh dengerin sobat vokasi, harga bersahabat. Artinya untuk menstabilkan dalam waktu yang relatif singkat, Iya. bisa menstabilkan cabang utama nih Iya. katanya di Bandung, setelah stabil bisa membuka yang di Bogor. Luar biasa Irfan. Dan ini sangat membantu sekali ya teman-temannya untuk bergabung gitu, di mana di tengah pandemi ini mereka mencari penghasilan mungkin walaupun sampingan di weekend, di acara-acara weekend, tapi bisa menyerap tenaga kerja dari lulusan sekolah vokasi itu sendiri. Iya. Karena sudah tahu kemampuannya mungkin Irfan. Iya gitu Bu. Oke, kalau boleh tahu nih Van, sebenarnya modalnya nih buat bikin event-event seperti ini berapa dan bagaimana nih Van? Saya sendiri kalau untuk permodalannya nih, Iya. untuk event organizer Iya. itu bagaimana nih? Modal awal mungkin Bu Dari ya. awal, betul. Jangan-jangan nyampe jual-jual apa dulu nih kayaknya. Sampai jual rumah atau apa ya Bu ya? Fasilitas.
Untuk modal sendiri pasti kaget ibu di sini, soalnya saya itu pertama terjun ke WO Gembala sendiri itu modalnya nol. 0 rupiah. 0 rupiah. Jadi Karena modal nekat, modal tekad. modal nekat, modal kemauan gitu. Dan percaya diri tentunya itu agar bisa meyakinkan klien bahwa saya profesional gitu. Saya bisa gitu untuk memanage acara Anda gitu. Modal 0, terus aku iming-iming endorse dulu ya, mungkin karena ya siapa tahu kan klien emang butuh kepercayaan mungkin ya Bu ya, apalagi saya acara pertama. Gimana nih untuk supaya tertarik, aku endorse dengan kisaran kamu harus ini aja lah untuk biaya akomodasi dan lain-lain. Itu aku kenal di 500.000 Bu dulu. 500.000? Bayaran pertama itu. Wow. Dan si 500.000 itu aku kelolain buat modal yang lain-lain untuk acara selanjutnya. Gitu. Ya itulah di bidang jasa karena punya keterampilan, itu modalnya. Pelayanan hospitality. Nggak ada itu bantuan modal dari orang tua gitu ya. Itu pure Bu. Ya, hebat. Irfan hanya memanfaatkan link Iya. yang dimiliki orang tua untuk mengembangkan usahanya. Iya. Betul. Kemudian tanpa ada modal 0 rupiah, asal ada tekad kemauan, ya. Kemudian ada keinginan untuk mengembangkan diri dan percaya diri tentunya. Dan di situ applause. Inilah bukti sekolah vokasi itu memberikan suatu keterampilan yang memang bisa diterapkan dalam dunia usaha dan dunia kerja. Dan tapi ternyata tidak hanya keterampilan yang dibutuhkan. Tapi Bu, benar. Tapi di balik itu semua, ya aku sangat berterima kasih kepada Prodi Ekowisata karena sudah membentuk aku seperti ini. Soalnya contohnya kalian akan tahu lah nanti kalau masa perkuliahan, contohnya seperti presentasi, kita benar-benar digojrok untuk presentasi dengan cara bahasa yang baik dan benar, gimana menyampaikan informasi, itu sangat penting gitu Bu. Kalau ingat ujian lisan. Iya, apalagi ujian lisan tuh. Berapa menit kita harus bisa menghafal. Atau jangan-jangan SMS, format SMS. Oh iya, bener sekali. Nah, ini salah satu penting juga nih, bagaimana aku belajar komunikasi dengan klien secara tertulis mungkin ya, dari WhatsApp bisnis, itu belajar dari Ekowisata. Contoh kalau ini bener-bener pengalaman yang aku rasain sendiri, gimana kita kalau ngetik kepada dosen itu, bahasanya itu sering formal dan emang tertata gitu dan jelas gitu intinya, poinnya. Ini sangat berguna sekali untuk aku berhubungan langsung ke klien gitu. Jadi terbiasa. Sudah tidak kaget lagi. Tidak bisa kaget. Walau pertamanya aku kaget. Wah, harus gini ya ngechat dosen gitu. Tapi bisa digunakan di dunia kerja yang sudah tidak asing lagi. Iya, bener. Oke, dimana dulu belajar komunikasi dan pemanduan wisata. Terpakainya gitu. Oke, seru ya misalnya. Sumpah. Kalau ingat-ingat dulu perkuliahan, ketika menghadapinya mungkin pusing gitu ya, susah. Ternyata setelah sekarang di dunia kerja, setelah enjoy di dunia kerja, malah menjadi suatu memori. Justru yang lebih diambil adalah pengalaman, ilmu, nilainya di situ yang sangat terpakai. Oke, luar biasa Irfan. Dan sangat luar biasa Ekowisata. Kemudian nih Van, ketika mengelola event organizer ini gitu, kendala apa sih yang dihadapi, kendala terbesar yang dihadapi dalam dunia usaha seperti wedding organizer seperti ini? Ya, mungkin kendala banyak, mungkin dari trouble masalah vendor, terus perizinan, apalagi kan sekarang perizinan untuk suatu daerah melaksanakan pernikahan gitu. Ya kita harus menjadi garis depan gitu agar si klien itu merasa tenang dan kita yang bisa menanggung jawab itu gitu. Mungkin ya tetap sih untuk beberapa venue atau beberapa daerah itu ya harus mematuhi protokol kesehatan, itu yang penting dijaga. Nah, adanya WO itu sendiri biasanya kan kalau dari keluarga itu tidak bisa memanage gitu untuk acara hari H, dan alhamdulillah aku menemukan peluang itu gitu untuk bisnis itu. Jadi aku bisa memanage, membantu acara pernikahannya dan tetap
mematuhi protokol kesehatan gitu. Oke, jadi di era pandemi ini justru bukan menjadi Iya. penghalang untuk tidak berkembang Iya. gitu ya usaha. Nah, tetapi memang ada pengaruhnya Iya, ada di pengaruhnya, dalam Bu. usaha itu Iya. sendiri. Tapi kalau kita mengikuti aturan ternyata masih bisa berjalan ya Iya. seperti itu. Luar biasa ya, sekarang udah punya cabang Bogor. Ya doain ya Bu ya, nanti ada cabang-cabang Oh, selanjutnya. pastinya ya, pasti insya Allah kita doakan agar lebih berkembang lagi. Amin. Iya. Kalau gitu, ini gimana kalau kita bacain dulu pertanyaan dari sobat vokasi Kasih. nih? Boleh, Iya. boleh. Kayaknya banyak juga yang bertanya Wow. nih buat Irfan. Bang Irfan, apa saja sih yang dilakukan kakak sewaktu masa kuliah agar tidak malas dan tidak merasa jenuh dengan banyaknya tugas? Wah. Nah, apalagi sambil kerja ya dulu. Iya. Luar biasa. Apa sih Pan dulu yang dilakukan sampai sekarang bisa dibilang dikatakan bahwa sudah mampu menciptakan suatu usaha? Kalau dibilang malas, mungkin itu sifat manusia alami ya Bu ya, untuk malas itu. Tapi aku sendiri cara untuk menghilangkan rasa itu, aku belajar secara berkelompok gitu, belajar secara kelompok. Apalagi ekowisata itu suka menekankan kekeluargaan, dan di mana kita itu tidak bisa hanya belajar dengan satu orang aja gitu. Kita harus berinteraksi gitu antara teman satu sama lain gitu. Jadi itu sih sedikit-sedikitnya kalau kita belajar bareng sama temen itu pastilah ada candanya atau gimana, kita nggak terlalu stres untuk memikirkan tugas. Itu sih salah satu tipsnya kalau saya. Oke. Jadi menjalin hubungan yang baik juga dengan teman-teman. Iya, gitu ya. jangan ansos ya. Itu soalnya kalau ansos di EKW itu pasti susah ke depannya. Gitu, karena kan emang tugasnya itu banyaknya berkelompok. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Irfan dari adik kelasnya nih ternyata ya. Iya. Pertanyaannya berkaitan dengan karir. Apa sih Kak langkah awal yang dilakukan setelah lulus dari vokasi IPB? Langkah awalnya apa yang dilakukan saat itu Irfan? Silakan. Kalau langkah awal mungkin, nah ini juga salah satu pengalaman aku ya. Mungkin kita adalah sektor pariwisata yang kena dampaknya oleh COVID. Yang dimana saya keluar, COVID itu datang gitu. Dan dimana sektor-sektor pariwisata itu ya boro-boro untuk membuka lowongan kerja, malah pekerjanya juga banyak yang di PHK. Nah, ya itu gimana kita pintar-pintar otak untuk mencari peluang gitu. Dan aku juga sempat kayak untuk nge-play pekerjaan kesana kemari. Mungkin ini udah jalannya juga aku untuk terjun di dunia WO. Tapi untuk kalian adik kelas, jangan takut lulusan ekowisata apalagi IPB tidak bisa bekerja di mana-mana. Bahkan menurut aku, IPB itu adalah nilai jual. Ekowisata adalah nilai jual, di mana kalian bisa bekerja dimanapun sesuai dengan fashion kalian, sesuai dengan jurusan kalian gitu. Apalagi ekowisata itu bisa meluas, bisa masuk ke administrasi atau mungkin yang jurusan-jurusan di luar EKW. Banyaklah teman-teman aku juga yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang bukan notabene ekowisata atau pariwisata gitu. Jadi jangan takut buat kalian. Artinya banyak ilmu-ilmu yang bisa diambil dan bisa dimasukkan ke dalam dunia kerja walaupun bukan bidang sebenarnya. Seperti tadi hospitality itu kan bisa dipakai juga untuk service ya, customer service gitu. Terus kita ada sepertinya kalau di administrasi mungkin kan kita juga ada belajar keuangan, ekonominya juga kan gitu. Jadi itu bisa kepake. Oh iya, betul. Ya. Ngomong-ngomong yang tadi nih Ivan nih, tadi kan Ivan bilang sebenarnya pinter-pinternya mahasiswa dalam membagi waktu ya Ivan ya. Dulu Irfan masih kuliah tuh udah mau ikut lomba-lomba, ikut organisasi, kerja juga iya di Jakarta gitu ya, terus tugas ke lapangan gitu kan. Nah, bisa nggak sih Van tolong ceritain pengalaman Irfan detailnya tuh ngebagi waktu tuh gimana gitu. Jadi flashback ya Bu ya ke masa-masa itu. Mungkin nggak apa-apa ya loncat-loncat ya. Iya nggak apa-apa. Biar seru juga ya Bu ya. Mestinya nggak terlalu monoton. Nah kalau untuk masalah pembagian waktu biasanya aku lihat dulu ya paling penting tanggung jawab aku selama
kuliah itu yang utama itu kan belajar. Itu adalah prioritas utama yang dimana aku harus nyiapin dulu nih jadwal kuliahnya itu dari hari apa aja dan aku kosongnya hari apa aja. Nah, baru di selang-selang aku libur itu aku mengambil pekerjaan itu. Tapi kan rata-rata kalau untuk EKW itu sendiri untuk weekendnya itu tidak ada kegiatan kalau tidak ke lapang gitu juga. Nah, jadi di antara weekend itu aku bisa bekerja gitu. Aku bisa bekerja dan di waktu-waktu libur. Dan di waktu-waktu libur tertentu. Soalnya kan kalau kuliah itu enggak full dari Senin atau sampai Jumat gitu. Kan ada juga Rabunya libur atau gimana gitu. Jadi selang-selang itu aku bisa bekerja. Dan bahkan misalkan itu tergantung kalian nge-manage-nya juga. Kalau ada kegiatan di lapang itu kita bisa komunikasi nih sama temen, gimana nih kalau aku ada kerjaan dulu sampai jam segini nanti aku nyusul gitu. Nyusul jadinya. Iya, jadi kebagi nih antara tanggung jawab, pekerjaan dan tugas. Kalau gitu. organisasi tuh gimana? Bukannya katanya nih saya dengarnya kalau rapat ya, Yeah. nyampe tengah malam baru pulang gitu. Kalau organisasi biasanya kan emang di IPB itu biasanya kan malam untuk kegiatannya. Ya bisa juga sih selagi kumpul kita sambil ngerjain tugas juga gitu. Kalau nggak ada tugas ya syukur alhamdulillah nih. Kalau misalkan berbarengan kita sambil kumpul bisa sambil ngerjain tugas ya. Maksudnya fleksibel lah gitu. Nggak harus kita kumpul ya tetap kumpul gitu. Tugas dikesampingkan. Nggak gitu juga. Atau kita bisa ngerjain tugasnya itu di siang hari dulu gitu. Itu gimana pintar-pintar kitanya aja untuk menjalin waktu. Bahkan ya selagi kita bisa berkomunikasi kenapa enggak gitu ngobrol sama temen-temen bahwa aku sibuk nih ekowisatanya lagi padat-padatnya bisa nggak lah minggu kumpulnya diundur atau gimana Koordinasi, gitu koordinasi Dan masih sempet-sempetnya pulang ke Bandung Iya. gitu ya. bahkan seminggu bisa 2 kali iya. 3 kali iya Karena ada event. iya karena ada event juga gitu Nah, jadi pulang tuh sekalian kerja. iya pulang sekalian kerja gitu Luar biasa ya, di masa jadi mahasiswa sudah bisa mendapatkan penghasilan gitu kan untuk tambahan. seenggaknya ya bantu-bantu juga orang tua gitu Iya betul. Jadi saya salutnya itu ya bener sih membagi waktu itu nggak gampang juga sih Van, dan berarti stamina itu tuh Iya. harus bener-bener aduh keren. bener gitu. Tapi udah masih muda mah masih begini lah. Iya lah Bu, harus tetap jangan banyak ngeluh lah intinya, jalani gitu. Nikmati ya, Nikmati apa. prosesnya gitu. Sedangkan sekarang aku udah nggak kuliah ya justru kangen dengan proses-proses itu, di mana aku harus pulang malam, berangkat lagi subuh dari Bandung untuk kuliah pagi gitu. Itu prosesnya yang sangat berharga gitu. Tapi kalau kerja sendiri waktu itu benar-benar seharian atau Iya. enggak juga ya? Enggak juga sih, soalnya kan aku selingan juga untuk kan ada lagi mungkin apa namanya bakat aku juga ini, kayak aku kan suatu makeup artist ya untuk membantu orang tua karena orang tua pria. Jadi itu selingan aku bekerja lagi selain WO dulu di makeup artist. Aku kerja juga nggak full. Jadi selagi kita ada jeda kita bisa mengerjakan tugas gitu. Tapi ya pasti dalam 3 tahun setengah itu ada salah satu yang harus dikorbankan gitu antara waktu kuliah dengan pekerjaan. Itu gimana kalian untuk mengambil mana yang lebih prioritas gitu. Pasti kampus juga atau klien juga tahu gitu. Maksudnya asalkan kita ngomong aja gitu. Berkomunikasi gitu. IP aman saat itu. IP mungkin kalau IP ya jujur saja gitu Bu ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mungkin untuk grafiknya IP saya ada naik turunnya gitu, tidak terlalu stabil untuk naik ke atas. Tapi alhamdulillah saya lulus dengan IP yang cukup tinggi gitu. Luar biasa. Bisa Cukup mengimbangi ya. bisa mengimbangi. antara pendidikan juga dengan karir berarti nih Irfan ini. Patut Luar biasa. dicontoh. Oke, nih berkaitan dengan wirausaha nih Kak Irfan nih katanya. Bang, saya ingin bertanya bagaimana cara untuk meyakinkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja wirausaha. Nih kayaknya di kelasnya sudah tertarik nih dengan namanya wirausaha. Bagaimana sih cara meyakinkan dan mempersiapkan dirinya nih Bang? Ya, mungkin caranya itu yang pertama kenali dulu diri kalian itu mau di mana nih arahnya, wirausahanya mau apa, fashion kalian yang seenggaknya kalau wirausaha itu harus suatu kegiatan yang emang sudah kamu kuasai gitu.
Nah, jadi berangkat dari fashion kalian mau arah misalkan mau dagang lah atau misalkan mau buka jasa, itu kalian benar-benar tekunin gitu. Soalnya kan itu yang kalian jual dan kalian harus komitmen kuat untuk bisa untuk ngejalanin wirausaha kalian sendiri gitu. Karena nilai jualnya itu ada di kalian sendiri. Oke, Gitu. berarti ya lebih bagaimana kita Bagaimana lagi, kita balik lagi ke balik kitanya. lagi ke Tapi kalau emang udah ada niat tidak dijalanin, itu sama aja gitu. kita harus mengenal diri kita Harus mengenal diri kita dulu. apa sih sebenarnya passion yang Passion kita nih. kayak kebetulan karena Irfan berangkat dari Iya. keluarga di bidang event organizer seperti itu, jadi ada ketertarikan juga berarti Iya. Irfannya di situ tadi seperti make up artist dan sebagainya. Dan saya ingatnya dulu ketika kalau ada event-event, wah Irfan nih panggilannya kalau untuk make up ya Miss ya. Pas saya KW udah gak usah bingung lagi. Iya, benar. Ada Kang Irfan, ada Bang Irfan, Mau kemudian angkatan berapa ada Bang Irfan ya, betul. Semuanya itu pasti Bu. Iya, Bu. Oke, luar biasa Irfan. Sobat Vokasi, tentunya di sini sangat terlihat sekali bahwa pendidikan vokasi ini memang memberikan keterampilan-keterampilan yang mengedepankan praktik ya, memberikan praktik dan kemudian teori-teori yang ada diimbangi dengan praktik-praktik di lapangan. Dan khususnya di bidang prodi ekowisata ini, di mana labnya itu lapangan itu adalah pariwisata, bertemu banyak wisatawan, bertemu banyak stakeholder yang memang memerlukan hospitality, memerlukan suatu keramah tamahan, dan ini sangat terbukti sekali oleh Irfan bahwa itu memang sangat terpakai ya Pan ya, seperti Iya, itu. benar Bu. Baik. Oke Irfan, pertanyaan selanjutnya nih mengenai rencana nih ke depannya. Setelah lulus dari D3 program studi ekowisata, ada rencana untuk melanjutkan nggak atau memang sudah asik nih di dunia usahanya? Ya pasti kalau rencana ada ya Bu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin saat ini aku setahun atau 2 tahun ke depan akan fokus dulu ke usaha aku, dan insya Allah untuk itu selagi itu aku mengumpulkan uang dan bisa melanjutkan studi dengan uang aku sendiri gitu. Biasa, yang pasti Sudah ada keinginan dan untuk rencana. melanjutkan Ya. di S1 atau D4, Ya. kemudian fokus dulu sekarang Iya, nih di fokus dunia dulu. usahanya. Luar Gitu. biasa. Jadi tidak membebani lagi orang Ya tua. gitu. Oke. Sip. Selanjutnya nih. Silakan Miss. Apa ya Pan ya? Apa ya Bu ya? Ya saking banyak ya pertanyaan Banyak. jadi bingung gitu. Ini aja Van. Ini banyak mahasiswa yang atau sobat vokasi semuanya yang pasti banyak nanya kayak gini nih. Mau prodi manapun gitu ya, pasti ngeluh kan ya, ngeluh. Ih banyak tugas gitu ya. Ih sibuk bla 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 gitu. Nah, kira-kira kalau dari Irfan selaku alumni nih, khususnya prodi EKW gitu ya, ada tips nggak gimana caranya biar betah tuh di prodi masing-masing? Kalau dalam hal ini di EKW ini ada tips nggak? Ya mungkin untuk betah nggak betah itu wajar ya untuk satu lingkungan yang baru gitu. Apalagi kalau di IPB ini kita berkumpul dari berbagai daerah, perbedaan adat gitu, mungkin budaya, ras. PR lagi ya. Iya, jadi itu mungkin salah satu pemicu di mana satu mahasiswa itu nggak betah untuk ada di suatu lingkungan atau prodi gitu. Itu terjadi ke aku sendiri dulu. Oh ya? Mungkin iya Bu. mengalami itu mungkin dari semester awal-awal Dari itu. awal bisa. Iya, dari semester awal itu mungkin adaptasinya itu agak lumayan lama gitu, mengenal satu orang yang emang di daerah mana gitu. Sedangkan kan terbiasa kita berkumpul dalam satu lingkup budaya yang sama gitu. Sedangkan kalau di IPB itu kan banyak gitu. Nah, cara mensiasatinya atau cara solusinya itu biar betah ya nikmati prosesnya dan kenalan untuk mencoba membuka diri gitu, membuka diri kita kepada teman-teman kampus, lingkungan kampus, dosen dan lain-lain. Itu sih yang sangat penting dan salah satu langkah kita untuk supaya betah, karena ini momen sekali seumur hidup gitu, dimana kita bisa kuliah bareng dengan teman-teman yang emang di luar daerah, kita bisa merantau bareng, susah senang bareng.
itu yang kita bisa ambil gitu. Lagi-lagi hubungan dengan teman, Teman, ya. itu Jadi yang kita harus jaga dimanapun baik. banyaknya tugas, kalau seneng-seneng sama teman kan bahagia Iya, ya. bahagia. Ya, itu sifat alami manusia kan Bu ya. Maksudnya kan manusia adalah makhluk sosial gitu. Kita tidak mungkin untuk kita terus berjalan sendiri, kehidupan kita sendiri gitu. Iya. Kita harus bisa beradaptasi juga gitu dengan Aku setuju lingkungan banget ini. sih Van, membuka diri tadi. Iya, kan. membuka diri itu. Buka diri menjalin silaturahmi Iya. yang baik ya Mm. antar teman. Soalnya Terus, gini Bu, nanti kedepannya itu jika kalian juga keluar dari IPB, itu teman akan mencar lagi ke daerah masing-masing. Dan itu menjadi relasi untuk kita gitu, menjadi untuk relasi kita bahwa misalkan ambil simpelnya kita bisa liburan deh ke daerah Sumatera, Iya. itu pasti teman-teman kita itu ada di sana. Iya, gitu. iya. Istilahnya dapat tiket gratis untuk nginep gitu Bu. Gak perlu ke hotel. Iya gitu, bisa ada tour guide dari iya. itu sendiri, dari teman sendiri gitu Bu. ya Irfan tuh memanfaatkan peluangnya ya. Sampai ke sana ya Bu ya. Sampai ke sana. Nah itulah manfaat dari menjaga hubungan Iya. baik ya, dari mulai pertemanan di awal perkuliahan, kemudian melaksanakan proses perkuliahan, sampai setelah keluar dari sekolah vokasi pun masih terjaga hubungannya, sehingga Iya. ketika ada pekerjaan mungkin Iya. Irfan misalnya ada WO di Padang, Iya. atau di mana, punya channel Iya, sendiri punya untuk channel bertanya sendiri. gitu, untuk Oke, bertanya sudah bener. punya tempat seperti Dan itu. bukan hanya satu angkatan aja. Iya, kenalnya. ada kakak. Apalagi emang mungkin kita emang sudah terbiasa untuk menjalin hubungan antara kakak kelas dan adik tingkat gitu. Apalagi di ekowisata, kekeluargaannya sangat kuat gitu antar angkatan. Nah, yang menyambung soal tadi juga ya Bu ya, maksudnya dengan tugas dan masalah lingkungan, takut jadi nggak betah atau gimana di kampus. Ya masalah masalah tugas itu mungkin salah satu orang atau dua orang itu mempunyai kapasitas maksimal mereka itu di suatu bidang. Nah itu maksudnya kita bisa memanfaatkan nih, kalau teman kita yang bisa misalkan bisa desain, kita bisa ikut, atau aku punya kelebihan di matematika atau apa, kita bisa memanfaatkan gitu. Jadi maksudnya kita berbagi gitu Bu, istilahnya kita juga Berbagi ilmu. ya berbagi ilmu gitu. Tadi sempat tuh Irfan bilang sekilas gitu ya, tapi saya sangat nangkep gitu. Jadi bagaimana Irfan tadi sempat menyampaikan bahwa masa-masa itu justru akan dirindukan gitu. Iya, bener sekali Bu. Meskipun dulunya nggak betah gitu ya di EKW atau prodi lain lah gitu ya, meskipun dulu ngeluh-ngeluh banyak Tugas. tapi ternyata setelah lulus Iya. Kangen banget Bu, jangan di mana kita bisa bergadang gitu ya, nangis-nangisan sama temen, ini gimana ya tugasnya sangat berat sekali gitu. Atau kita kangen, apalagi ke EKW itu kita banyak lapangan ya, kita kangen ke Curug, kita harus jalan kaki sampai 2 jam gitu, ketemu dengan beberapa narasumber Harus ngomong gitu. bahasa Inggris. Iya, ngomong bahasa Inggris, aduh itu sangat pengalaman luar biasa iya ya. itu bener. ya kan bahasa Arab juga kan. Oh iya, kalau bahasa Arab kita studi ke itu Bu, Cisarua Puncak, digoda-godain juga sama Arab sana gitu. Tapi bener, dengan adanya mata kuliah EKW kita jadi tahu Bogor itu luas dan banyak destinasi wisata yang perlu kita kembangin, bahkan kita pelihara untuk kedepannya gitu. Well said. Wah, Jadi selama sekolah di vokasi dengan adanya praktik nih, Nih. praktik lapang yang luar biasa, Biasa. yang lebih banyak dan menonjol, justru itu yang dirindukan dan memberikan manfaat yang Iya. luar biasa saat ini di Iya. dunia kerja. seperti gitu. itu. Jadi kalian juga yang sekarang mungkin Bu ya untuk perkuliahan online, jangan berkecil hati, bahkan kalian juga bisa maksudnya kalian juga bisa explore lah lebih dalam maksudnya walaupun dengan lingkungan di rumah, kalian hanya bermodalkan sosial media atau googling, kalian bisa cari tahu itu. Mungkin nanti pas ketika kalian ini alhamdulillah COVID-nya sekarang udah beres, Amin. ketika langsung terjun ke lapangan kalian udah tahu itu gimana kondisinya gitu Bu. Jadi jangan menyerah Iya. ya dalam kondisi ini, dan tentunya juga pandemi ini bukan berarti membuat kita tidak produktif. Terbukti dari Irfan ketika pandemi ini datang justru memanfaatkan peluang pandemi ini untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang sekarang sudah bisa buka cabang dalam hitungan beberapa bulan. Luar biasa. Oke.
Wah, seru juga ya Miss ya berbincang Banget. dengan alumni ekowisata yang sekarang sudah bisa mengembangkan diri dalam dunia usaha. Tapi sayangnya waktu kita sudah habis Ya. nih. Sudah di penghujung acara dan terima kasih banyak Irfan Sama-sama, Bu. sudah menyempatkan hadir ke Sekolah Vokasi untuk berbagi pengalaman, memberikan tips ya Miss, tadi luar biasa tipsnya, memberikan semangat nih buat para adik-adik kelas dan atau dunia manapun yang mendengarkan terkait dengan dunia usaha yang di saat pandemi ini bukan menjadi penghalang, ternyata justru bisa menjadi suatu peluang. Terima kasih sekali lagi Irfan atas waktunya. Sama-sama Bu, mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Ekowisata Sekolah Vokasi IPB telah mengundang saya ke sini dan memberikan kesempatan saya untuk berbagi kepada di kelas gitu, dan untuk kepada sobat vokasi tentunya gitu. Pasti akan membawa manfaat ya Pan ya. Amin, alhamdulillah Bu. Ya semoga ekowisata dan sekolah vokasi tetap jaya terus, maju dan menjadi wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan berprestasi untuk membangun Indonesia lebih baik. Amin, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Irfan. Sobat Vokasi, itulah perbincangan kami dengan Irfan, Muhammad Irfan dari program studi ekowisata, salah satu alumni Sekolah Vokasi IPB, yang pastinya di sini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi memang diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, memiliki keterampilan, memiliki kreativitas, dan juga sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. So, jangan ragu untuk memilih pendidikan vokasi, karena pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang relevan dengan pasar kerja dan menyerap lulusan di dalam dunia kerja. Kami undur diri, terima kasih, sampai bertemu pada sesi berikutnya dalam tema Komisi Konseling Sekolah Vokasi IPB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.